sudah menunggu lebih kurang 15 menit ya di perjanjian kita, di jadwal yang kita sepakati. Ya, saya anggap disepakati ya karena Bapak Ibu menyanggupinya. Ada yang bikin jempol, ada yang mengatakan siap Bu, ada yang mengatakan insya Allah. Ada yang menjawab juga terima kasih infonya Bu. Jadi bagi saya itu adalah kesepakatan ya. Oke, tapi nanti ke depannya jika Bapak Ibu tidak bisa di waktu yang saya sampaikan, itu Bapak Ibu silakan komen. Ya, kita diskusikan saja ya Bapak Ibu ya, nggak mutlak kok jadwalnya. Seperti sekarang nih, besok maunya agak siang gitu ya, siap zuhur. Tapi kan kita khawatirnya besok itu masih ada kita yang hari raya ya, Idul Adha. Jadi makanya kenapa untuk pertama ini dan hari kedua saya berencana itu siap asar supaya Bapak Ibu yang melaksanakan hari raya hari ini agak lebih leluasa lah gitu ya, menikmati lebarannya bersama keluarga dari pagi sampai asar. Begitu juga besok. Besok akan masih ada kita yang melaksanakan hari raya Idul Adha. Oleh sebab itu kalau kita sepakati, kita akan tetap melaksanakan jadwal segini. Kalau tidak, kita ubah. Ya Bapak Ibu ya. Berarti masih ada 2 orang lagi yang belum bergabung. Kita berharap nanti akan segera bergabung dengan kita. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari sore berbahagia ini kita dapat berjumpa meski ini lewat virtual. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya, kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Sulaiman yang sama-sama kita hormati, terima kasih atas kehadirannya. Bapak adalah sebagai pengelola ya RPTK untuk PPG ini dari UPH UIN yang telah membersamai kita pada hari ini. Dan yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ya peserta PPG angkatan 1 kelas Fikih 2A. Benar Ibu? Itu kelas kita? Oke. Baik, mari kita mulai. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini diberkahi Allah, dianggap Allah sebagai amal ibadah karena ini adalah majelis ilmu. Kita sekarang akan mengkaji bagaimana memberikan ilmu yang baik kepada murid-murid kita sehingga mereka tumbuh nanti hendaknya menjadi hamba Allah yang taat kepada tentu ya, berbakti kepada orang tua dan berakhlak mulia kepada siapapun, rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu mari kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan review kegiatan untuk melihat tugas yang Bapak Ibu sudah kirimkan di LMS. Alhamdulillah saya merasa bersyukur mendapatkan amanah ya, kepercayaan dari UIN Suska untuk mendampingi Bapak Ibu sebagai guru pamong. Nah, ini dia, tunggu masuk. Oke, Assalamualaikum Pak Islahul Mukmin. Dari tadi kami menunggu, kami sudah mulai membuka Bapak. Selamat bergabung. Oke. Maaf Bu, baru takziah tadi. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya. Iya, banyak ini ya Pak ya, banyak aktivitas kita pada hari ini karena ini juga Idul Adha ya Pak. Untung Bapak tidak menyembelih sapi, nggak ikut ya Pak ya. Yep. Oke. Hari ini. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan berkenalan dulu ya.
kata pepatah, tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta ya. Kita akan berkenalan dulu karena kita akan berjumpa beberapa kali di ruangan virtual ini. Dari jadwal yang saya catat kemarin itu ada sekitar 5 kali ya Bapak Ibu, dan ini adalah hari pertama. Besok Bapak Ibu mendapatkan materi, kemudian kita jumpa lagi pada tanggal 30 insya Allah. Jadi seperti itu yang jadwal yang diberikan oleh Winsusko kepada kami sebagai guru pamong Bapak Ibu. Baik, saya mulai dari diri saya, perkenalannya. Nama yang diberikan orang tua saya adalah Nuryanis. Ya, sehari-hari saya dipanggil Anis. Tadi sudah beberapa orang yang memanggil Anis ya. Saya familiar dipanggil Anis. Aktivitas saya sekarang ini alhamdulillah dari tahun 1995, artinya setelah tamat dari Winsusko juga, IAIN pada waktu itu namanya. Saya alumni IAIN tahun 1994 ya. Saya melamar di sekolah swasta yaitu namanya SD Islam Asofa Pekanbaru. Alhamdulillah diterima dan sampai berlanjut sampai saat ini. Sudah 28 tahun Bapak Ibu. Ya, dan ini adalah detik-detik apa ya? Ya udah umur senja lah ya, udah 55 tahun. Selain daripada aktivitas mengajar, saya juga diamanahkan untuk menjadi ketua KKG PAI Provinsi Riau. Kemudian juga AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, saya juga aktif di sana sebagai sekretaris. Nah, tahun 2013 di saat diluncurkannya kurikulum 2013 itu alhamdulillah juga saya diamanahi untuk menjadi narasumber baik di LPMP atau dinas ya, kemudian juga Kemenak. Nah, yang terbaru sekarang ini di tahun 2021 di saat program sekolah penggerak ya, yang PSP, yang mungkin Bapak Ibu lihat akun saya itu PSP. Saya pernah juga mendampingi Bapak Ibu guru untuk memberikan materi awal mula lahirnya kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka itu namanya di awal itu kurikulum paradigma baru Bapak Ibu. Jadi berkembang sekarang namanya sudah ditetapkan menjadi kurikulum Merdeka. Tapi untuk di kementerian, karena berpapasan pada waktu itu di Kemenak juga ada rekrutmen pelatih provinsi ya, yang kita kenal dengan PP. Saya mengikutinya, maka pada saat itu saya gugur. Jadi untuk melanjutkan ke menjadi narasumber di Kementerian Pendidikan itu tidak lagi, tapi saya sekarang aktif di Kemenak sebagai pelatih provinsi PPKB ya. Nah, itu sekelumit perkenalan kita. Saya tinggal di Pekanbaru, jadi kalau Bapak Ibu berjalan ya, yang ada di Sumut tadi, ada yang di Jateng ya, Jateng Pak Islahul ya. Iya, Jateng Pak Islahul ya. Ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi nanti kalau seandainya mampir ada jalan-jalan ke Riau Bapak, ada saudara Bapak di sini, silahkan kontak saya ya, Insya Allah dengan senang hati untuk melanjutkan silaturahim. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung mencari rumah saya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke SD Islam Asofa Pekanbaru, itu sudah berada di lingkungan tempat saya tinggal. Jadi depan ya, di depannya Bapak Ibu. Mungkin itu sekelumit perkenalan kita Bapak Ibu untuk di media sosial. Ya, media sosial saya yang apa nanti FB gitu ya. Itu FB-nya ya cari aja nama saya Bapak Ibu, nama saya aja gitu. Jadi kalau nanti mau berteman, kita temanan di media sosial juga untuk melanjutkan silaturahim kita. Mungkin demikian. Oleh sebab itu satu persatu ingin saya lebih mengenal lebih dekat dengan Bapak. Jadi mungkin nama, tempat tugas ya, lama Bapak Ibu mengajar itu adalah penting bagi saya. Jadi kemudian umur ya, kira-kira ya seperti yang saya sampaikan tadi lah. Saya ingin lihat nih, tapi rata-rata masih muda ya. Saya yang paling tua kali. Umur saya udah 55 tahun, Pak. Ya. Kelahiran 69 ya, 69 di awal. Oke, saya persilahkan terlebih dahulu kepada siapa? Ketua kelas ya yang dulu. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memperkenalkan diri. Ketua kelasnya Pak Islahul.
Lupa. Ya, Bu Anis mau kenal dulu nih sama murid-muridnya, sama Bapak Ibu hebat. Silakan Pak. Mikrofonnya belum aktif Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islahul Mukmin, Bu. Dari Kudus, Jawa Tengah. Kalau jenengan mau ke Kudus silakan mampir di MTS Mahid. Mulai ngajar dari 2008. Sudah 15 tahun. Umur sudah 42 tahun. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut Ibu Rada. Ibu Rada belum datang ya. Ibu Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani mengajar di MA Yayasan Pendidikan Islam Bagan Asahan. Asal dari tempat tinggal saya Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Mengajar mulai dari di MA mulai dari 2008 dan sebelumnya saya mengajar di SD swasta mulai dari tahun 2000. Sekian dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, umur berapa Bu? Ya, umur saya 48 Bu. Oke, makasih Bu. Berarti mengajarnya berapa tuh Bu kalau kita kalkulasikan dari SD-nya? 15 tambah sekitar 23 tahun Bu. Sekitar 23 tahun. Oke, lanjut kepada Bu Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di Miss Al-Wasliyah sejak tahun 2011 sampai sekarang masih di situ. Sudah 14 tahun ya umur saya. Saya mengajar di kelas 4 sekarang sebagai guru kelas. Tidak pikir ya Bu, guru kelas. Tapi karena mau PPG ini saya dapatkan di sini. Anak saya satu, suaminya belum ada Bu. Umur saya 47 Bu. 47. Oke, menarik ini Ibu menjadi guru kelas di MI. Iya. Sekarang untuk PPG Ibu masuk di kelas fikih. Itu sudah Ibu konsultasikan seperti apa? Apakah itu nanti bisa linear karena SK Ibu selama ini guru kelas? Iya, guru kelas. Tapi waktu itu kan ada pilihan kata kepala sekolah. Kan saya mendaftarkan kepala sekolah. Saya tanya, Ibu mau pilih mana? Saya bilang fikih. Iya, benar. Tapi memang apa ya latar belakang pendidikan Ibu? Itu syariah. Syariah. Udah ada akta 4-nya ya Bu ya? Iya, oke, terima kasih Bu. Lanjut Ibu Elda. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elda Yani Nasution. Saya bekerja di Yayasan Pendidikan Islamiyah Miss Nurul Hadina Bu, dari Medan, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Udah berapa lama mengajar? Saya 2005 sampai sekarang umur saya 47 tahun. Berarti berapa lama tuh Bu? 2005 ke 18, sekitar 18 tahun. 18 tahun ya. Ya Ibu. Oke. Ibu Nesraini. Iya Ibu Ines, ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkalis, Duri ya. Lama ngajar Bu? Umurnya 30. Umur 46 Bu.
Masih muda kan Bapak Ibu ya? 46. Nggak ada kan yang lewat 5? Nah, itu makanya Ibu bilang tadi masih muda-muda ya, masih semangat. Oke, Bu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. di Arab 2 pada Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Iya. Kejar kebetulan satu kelas tapi juga ngampu pelajaran fikih, Bu. Oh, sama dengan apa ya? Dengan Ibu Yang tadi Raini tadi ya? Oh, guru kelas, tapi udah ini ya, udah dikonsultasikan ya, udah ditanyakan ya bahwa itu akan linear ya. Cuma itu dihitung dari awal atau di sejak sekarang aja katanya, Bu? di awal, Bu. 7 tahun 7 tahun ya. setahun pertama, Bu. Pertama 2000. Oke, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih perkenalannya. Mudah-mudahan perkenalan kita ini semakin membuat kita akrab ya. Ya. Ibu Mulyani udah tadi ya. Berarti yang tidak hadir dengan kita ini adalah Ibu Rada Mayanti. Ibu ada Madata? Bu Neti. Bu Neti, oh iya Bu Neti, dia karena pertama kali tadi datangnya, jadi Bu Anes udah sok kenal jadinya kan ya. Silakan Bu Neti. Dari Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Hairani, panggilannya Neti. Ya, Mengajarnya di MA Hubulwatan, Duri. Lama mengabdinya 17 tahun, Ibu. ya, Yang di Ampu fikih sampai saat ini. Umurnya 42 tahun, Ibu. iya 42 tahun. Paling muda ya, termuda di kelas kita. Oke, satu orang ya yang tidak hadir bersama kita yaitu Ibu Rada Mayanti. Iya Ibu Marpung, ada mau ditanyakan? Belum kenalan, Bu. Belum kenalan, kok udah saya checklist ya. Oke, silakan Bu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Januarani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januari 2019. Yayasan Pendidikan Islam. Iya, kurang apa ya? Kurang jelas ya, Bu, karena sinyal kali ya. Ya, bisa jadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perkenalannya. Karena kita berada di tengah-tengah keluarga Saya kita. lagi 24 dari Ibu. tahun 2000, Ah, iya. 2004 sampai sekarang. Ya, Umur 46 tahun. 46 tahun. Berarti berapa lama tuh Bu masa kerjanya, Bu? Sekitar 21 tahun. 21 tahun ya. Oke. Udah layak ya Bu ya disandingkan dengan guru profesional, insya Allah nanti akan segera ya Bapak Ibu ya. Karena kalau saya pun juga lama Bapak Ibu, karena kita untuk PAIT lama ya. Saya sertifikasinya itu tahun 2013 ya, sedangkan bekerjanya kan dari tahun 1995 gitu ya di SD. Kemudian sertifikasinya alhamdulillah tahun 2013. Mudah-mudahan nanti semuanya yang ada di kelas kita bisa lulus semuanya. Ya Bu Leni, ada pertanyaan? Saya belum apa, Bu? Belum perkenalan juga? Sendiri. Oh iya, silakan. Belum. Belum ya? Ya, silakan Bu Leni. Assalamualaikum, Bu. Nama saya Leni Marlina. Ya. Saya berasal dari Panipahan, Pasir Rimau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Saya mengajar di MI Islahiyah dari 2008, Bu. 15 tahun. 15 tahun ya. Umurnya Bu? Ya, Bu. Umur saya 44 tahun, Bu. 44 tahun. Oke.
Udah ya semuanya ya, udah perkenalan ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas perkenalannya untuk saat ini. Karena kita berada di tengah-tengah keluarga kita tercinta, saya mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Oke. Bapak Ibu, ini karena hari pertama saya ingin membuat kesepakatan kelas dari kelas kita ya, kontrak belajar lah namanya ya, supaya nanti kegiatan kita bisa lancar. Seperti saya sampaikan tadi bahwa apa yang saya sampaikan nanti jam pertemuan di WA grup kita, jika Bapak Ibu merasa tidak bisa ya, tidak bisa, itu Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan tidak bisa ya. Jadi kita diskusikan, karena itu bukanlah mutlak harus Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk kelancaran pertemuan kita selanjutnya, izinkan saya untuk mengirimkan share screen. Udah share screen-nya udah kelihatan? Mohon konfirmasi, udah kelihatan? Udah? Sudah, tapi kesini kok nggak muncul ya? Ya sinyal nih kayaknya. Oke, saya ulang lagi dulu, tunggu. Sepertinya kelihatan. Di tampilan Bapak Ibu kelihatan tidak yang saya tayangkan? Kelihatan 1000 bayangan, Bu. Oh, 1000 bayangan ya, tunggu. Kita stop dulu. 1000 bayangan yang mana bayangan satu ya, Pak? Oke, kita coba lagi ya Bapak Ibu. Masih tetap 1000 bayangan? Masih, Bu. Iya ya. Iya, tunggu. Kenapa? Ada apa ya? Oke, Bapak Ibu. Belum hasil. Nanti saya lihat lagi apa kendalanya. Bapak Ibu, untuk hari pertama ini saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa yang pertama, untuk kontrak belajar supaya kelas kita menjadi kelas yang aktif ya, bisa mengikuti dengan baik, kita mohon yang pertama untuk on time ya, tepat waktu. Jadi tadi kita membuat kesepakatan pukul 16.30. Saya berharap Bapak Ibu kalaupun telat sedikit itu tidak terlalu lama ya, karena kita akan menunggu Bapak Ibu nih. Yang kedua, di saat pembelajaran kita berlangsung, saya berharap Bapak Ibu bisa open kamera ya, kecuali nanti jika ada hal yang mengharuskan Bapak Ibu harus menutup kamera, tolong diberitahu. Kemudian untuk kelancaran kegiatan kita juga, saya berharap Bapak Ibu mute-kan mikrofonnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, saya mohon nanti ada yang menjadi ketua kelas ya, secara bergantian. Mungkin hari kedua pertemuan besok bisa ketua kelas kita sesungguhnya dulu, yaitu Bapak Islahul Mukmin, itu pimpin doa ya, pimpin doa, kemudian mempersilahkan kepada narasumber untuk memberikan materinya atau menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga berharap mengerjakan tugas ya. Tadi saya melihat Bapak dosen kita ya udah manggil-manggil gitu, ayo Bapak Ibu review tugasnya mana gitu, sudah 24 jam nih gitu. Itu kita berharap Bapak Ibu bersemangat. Alhamdulillah untuk tugas LK1 saya kan udah melihat Bapak Ibu ya, LK1, 2, 3 dan 4 di siang hari tadi ya, sekitar jam-jam zuhur saya mencoba untuk melihat kerja Bapak Ibu. Saya menemukan yang untuk LK1 itu full 10, tapi LK2 itu ada 1 orang yang belum.
Ya, ada satu orang yang belum. Kemudian LK3 4 juga. Nah, ini nih Bapak Ibu, mohon diperhatikan betul. Kita artinya akan membantu Bapak Ibu asalkan Bapak Ibu mengikuti dengan baik PPG ini, kemudian mengerjakan tugas, itu sudah sangat baik gitu ya. Tapi kalau seandainya tugas yang nggak ada, itu seperti apa kami menilainya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya supaya kita semuanya berhasil. Saya mohon tugasnya tepat waktu, karena untuk LK1, 2, 3 dan 4 itu sudah limitnya sudah selesai gitu. Bahkan Bapak Ibu sudah harus masuk ke materi selanjutnya untuk LK5 yang akan kami periksa nanti, kami lihat di tanggal 30 kita akan melaksanakan lagi reviewnya. Terus Bapak Ibu, apapun halangan Bapak Ibu, kita berencana, tapi kekuasaan Allah lah yang mutlak, yang tidak bisa kita hadang dan kita tembus, kita pasti akan mengalami itu. Maka kami berharap Bapak Ibu memberi kabar ya, memberi kabar baik ketidakhadirannya, baik masalah teknis, terkendala teknis itu mohon diberikan kabarnya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu beberapa kontak belajar kita yang ingin saya tengokkan tadi kepada Bapak Ibu, supaya kita bisa sama-sama untuk melakukannya. Ya, Ibu Mulyani, ada pertanyaan? Ada apa? Izin bertanya, Bu. Iya. Saya kan sudah mengerjakan LK3 dan 4. Kemudian itu saya revisi. Revisi saya fase yang saya gunakan, Bu, dari awal fase E. Tapi di dalam revisi itu saya disuruh membuat fase D. Nah, mohon penjelasannya, Bu. Tunggu, ini LK berapa, Bu? 3 dengan 4, Bu. LK3 dengan 4 berarti itu kan LK tentang tujuan pembelajaran sama alur tujuan pembelajaran ya. LK3 itu tentang TP, LK4 tentang ATP. Benar, Bu? Halo, Ibu? Iya. Iya. Nah, sekarang pada awalnya Ibu membuat fase E. Fase E berarti itu kelas 2 ya. Kelas 2 madrasah. Ya. Kelas 10, kelas 1. Kelas 10 ya. E Ya. F. Enggak lah, Bu. E ya. Oh, yang fase E. Nah, selanjutnya masalahnya apa? Itu revisinya, Bu, disuruh buat ganti ke fase D. Oh, begitu. Bapak dosen yang nyuruh? Itulah saya tengok revisinya di situ, Bu. Saya direvisi dan disuruh ganti ke fase D. Ibu sudah konfirmasi ke Bapak dokter? Ke Bapak dosennya? Saya udah chat langsung dengan Bapak itu, tapi belum dilihat, Bu. Oh, belum. Oh, gitu masalahnya. Oke. Oke, Bu, itu aja, Bu, yang mau saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Iya. Kalau itu nanti masalahnya, Bu, Ibu ini ya, Ibu ulang lagi ya konsultasinya sama Bapak dosennya ya. Ya, karena yang kalau bisa karena waktunya udah lewat. Oke, karena waktunya udah lewat, ya kan? Gimana kalau seandainya Ibu revisinya itu tetap yang fase yang udah Ibu buat gitu. Ibu tawarkan dulu kayak gitu. Karena kan pada hakikatnya yang dilihat adalah bagaimana Ibu membuat TP sama ATP dari CP. Tapi CP yang Ibu ambil sama kan? Dari fase E, Bu. Dari fase E yang Ibu ambil ya. Seharusnya kan dia harus langsung, kalau Ibu membuatnya CP-nya fase E, maka tujuannya juga itu. Iya kan? Nah, yang apanya? Yang ATP-nya juga fase E biar dia sama gitu. Karena nanti kan membuat tujuan pembelajaran itu kan kita melihat rumusan daripada CP atau capaian pembelajarannya. Jadi Ibu konsultasikan aja. Tapi itu udah Ibu kirimkan di linknya. Udah, bukan di link, Bu. Saya fotokan, saya kirim dengan Bapak itu. Pak, mohon Pak, apanya Pak? Saya bilang kan, tolong penjelasannya Pak. Saya dari awal kan fase E, tapi revisi saya Pak
diganti Pak dengan Pak CD, saya bilang gitu Bu. Ya. Mohon Pak penjelasannya Pak, saya bilang gitu. Iya, ada artinya tugas Ibu masih berada di link ya, di link LMS ya, tidak Ibu hapuskan? Belum Bu, belum ya. saya revisi lagi Bu. Iya, belum Ibu revisi, artinya saya udah melihat tadi gitu, cuma kan kita nggak tahu orang-orangnya yang mana gitu. Saya baru melihatnya secara umum saja. Tadi saya sempatkan lihat bagaimana kurikulum operasional madrasah, kemudian capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ke Bapak Ibu, tugas yang diberikan oleh dosen itu apakah ditentukan atau semuanya gitu? Di awal pengerjaan tugas itu apakah ada penjelasan bahwa tugas Bapak Ibu itu ditentukan gitu. Misalnya nih, Ibu Puan ya, supaya nanti tugasnya itu terkumpul semuanya kan gitu ya, kita revisi, akhirnya kan bagus tuh ya kan. Kelas 1, mulai dari kelas 1 MIS ada perwakilannya, kemudian dari MTS ada perwakilannya, dari madrasah ada perwakilannya. Apakah itu ditentukan? Misalnya Pak Islanul mengambil tugasnya adalah untuk CP, itu adalah CP fase F gitu. Ibu Sahala Hasibuan fase E. Itu ada ditentukan oleh Bapak dosen ya? Tidak Bu. Oh tidak ya. Jadi bebas ya? Tidak, Bu. Bebas. Bebas, Bu. Maunya kalau dari awal itu berbagi Bu. Ya misal nih untuk Miss ya, untuk Miss ada berapa orang kita Miss di sini? Saya di MI berapa orang? Saya di MI Bu. Iya, angkat tangannya yang MI biar bisa tahu. MI 1, 2, 3 ya. Apa sih itu sebenarnya ya? Kali 4 malah ya. 4 ya. Oke, fasenya ada 3, fase A, fase B, fase C ya. Tapi bisa juga nanti kita bantukan yang Ibu Leni ke SMP gitu ya. Nah, jadi sehingga kita nanti ketika selesai mereview ya, kita mendapatkan hasil kerja kita yang lengkap gitu, berkontinu. Jadi kita nanti kan apa yang sudah kita buat ini kan kita berbagi ya Bapak Ibu ya, saling berbagi, masukkan ke dalam Google Form, Google Drive, itu kita berbagi dengan teman. Nah, Bapak Ibu, karena kita sudah punya ketua kelas ya, saya sangat banyak berharap dengan Pak Islahanul ya. Pak Islahanul atau Pak Mukmin nih saya panggil Pak? Pak Islahul. Pak Islahul. Saya sangat berharap kepada Pak Islahul ini, Islahul ya, apa ya menurut saya ngomongnya, Islahul, untuk menjadikan kelas kita sama-sama nantinya lulus semua ya kan, dengan pendidikan baik insya Allah. Itu mohon kerjasama, di mana yang bisa dibantu. Oleh sebab itu tidak apa-apa Pak Pak Islahanul itu mengingatkan kawan-kawannya gitu, tugas ini siapa yang belum gitu. Itu bisa ya, bisa dijapri atau apa gitu. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari mereview tugas Bapak Ibu yang ada di LK1 ya. Bapak Ibu, karena saya itu diberikan banyak pemahaman di bidang apa ya namanya ya, kurikulum merdeka ini untuk sekolah Bapak Ibu ya kan, bukan untuk madrasah. Terus terang saya bukan ahlinya, bukan pakarnya, tapi saya belum mencoba belajar gitu. Saya pas diamanahi untuk menjadi guru pamong, saya nggak tahu awalnya bahwa akan menghandle guru-guru yang dari madrasah gitu, karena selama ini saya mendapatkan ilmu untuk kurikulum merdeka itu mulai dari awal lahirnya 2020-2021 tahun pelajarannya itu Bapak Ibu ya. Jadi udah 3 tahun di Riau itu ada sekolah kabupaten yang sudah mengikutinya, berarti sampai saat ini udah ada yang 6 kelas ya. Ya, itu saya di sekolah Bapak Ibu dia merasa enggak, karena itu akan jauh beda, terutama yang sangat berbeda itu adalah di capaian pembelajarannya. Ya kan? SK itu keputusannya nomor berapa itu juga berbeda dengan yang ada di sekolah. Ini juga KOSP-nya juga di madrasah istilahnya apa Bapak Ibu? KOM ya, KOM, kurikulum operasional madrasah gitu. Nah, setelah saya telaah,
saya telaah itu agak ada berbeda komponen-komponennya. Jadi strukturnya itu komponen-komponen yang harus ada di KOM dengan di KOSP di sekolah itu agak berbeda. Ya, tapi pada dasarnya sama. Oke. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak ilmu dari dosen, yang saya lihat di KOM di kurikulum operasional madrasah itu, Bapak Ibu rata-rata menggunakan analisis SWOT ya. Jadi kan ada yang pertama yang harus kita buat itu mengenal karakteristik sekolah kita, ya kan? Karakteristik sekolah kita itu kita lihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, ya peluangnya apa. Ya gitu ya, yang untuk di KOM. Tetapi kalau kita ingin membandingkan di KOSP itu agak lebih terinci Bapak Ibu. Di analisis karakteristik sekolah itu kita diarahkan kepada melihat bagaimana analisis peserta didik. Jadi peserta didik itu dianalisis betul seperti apa, kemampuannya seperti apa di sekolah kita, apakah sekolah kita itu sekolah inklusi atau sekolah reguler saja gitu ya. Ada anak ABK tidak di sana. Itu terus pendidikannya yang beragama. Tapi ini ya kalau di sekolah jelas lah ya kita memasukkan agamanya apa. Tapi kalau di madrasah sudah pasti Islam semua kan Bapak Ibu, ya nggak penting. Mungkin kita akan melihat lagi karakteristik peserta didik kita ini dari ekonomi bagian yang mana gitu. Sampai ke sana Bapak Ibu. Makanya KOM yang kita buat itu tidak boleh menggunakan KOM orang lain, sekolah lain, harus sekolah kita sendiri karena pasti berbeda. Dan lagi kerja spesialnya untuk KOM ini sebenarnya bukan guru kan Bapak Ibu, kepala sekolah ya, bidangnya kepala sekolah atau wakil, tetapi guru terlibat sebagai unsur yang harus ada di dalam untuk kurikulum operasional madrasah tersebut. Tetapi yang lebih berwenang membuat KOM itu adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka itu pemerintah mengeluarkan tiga buku ya, yang kalau kita analogikan dengan agama Islam itu harus berpegang teguh pada dua hal supaya hidup selamat ya, Al-Quran dan hadis. Maka saya katakan untuk selamat mengikuti kurikulum merdeka ini Bapak Ibu tidak boleh lepas dari 3 buku. Yang pertama bukunya adalah tentang pedoman yang KOM tadi ya. Yang kedua tentang pembelajaran dan asesmen. Nah, yang ketiga ini yang tak kalah pentingnya yang kita kenal dengan P5 di sekolah, sedangkan di madrasah itu namanya PPRA. Ya Bapak Ibu. Ya, apa itu singkatan dari PPRA Bapak Ibu? Belajar profil rahmatanil alamin. Nah, itu dia. Saya belajar dari Bapak Ibu. Selama ini saya mengenal P5. Makanya saya terima kasih sekali kepada UIN yang sudah mempercayakan saya sebagai pamong. Jadi tidak hanya saya belajar Bapak Ibu, saya belajar juga dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Dan saya sudah melihat tugas yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan di modul ya itu. Tapi yang ingin saya sampaikan kalau bisa nanti di bagian lingkungan ya, analisis lingkungan sekolah kan ada ya, itu banyak yang membuatnya kosong. Nah, sebenarnya untuk analisis lingkungan sekolah itu bisa kita melihatnya sekolah kita itu berada di lingkungan alam seperti apa. Ya kan? Lingkungan alam sekolah kita seperti apa? Apakah di desa, apakah di kota, apakah daratan tinggi, daratan rendah, jadi terbayang. Makanya saya katakan tadi KOM yang kita buat itu tidak mungkin bisa digunakan oleh sekolah lain yang tidak sejenis gitu, yang nggak sama lingkungannya. Kemudian juga di lingkungan itu analisis lingkungan bisa juga kita tinjau, kita buat di situ lingkungan masyarakatnya. Masyarakat sekolah kita tempat berdiri itu seperti apa gitu Bapak Ibu ya, seperti apa lingkungan masyarakatnya, pekerjaan masyarakatnya, keagamaannya seperti apa. Nah, itu dibuat di situ karena ada beberapa orang yang saya lihat itu kosong ya di lingkungan analisis lingkungan sekolahnya. Nah, yang lain nanti kalau seandainya mau memperbaikinya teman
tambah di situ. Nah, yang kedua lagi yang untuk kom ini saya sarankan itu bagian pengorganisasian pembelajaran. Bapak Ibu, untuk membuat pengorganisasian pembelajaran ini kita tidak boleh lepas dari yang pertama struktur kurikulum. Ya, struktur kurikulum itu udah buat tuh. Saya lihat udah Bapak Ibu buatkan. Ternyata fikih itu 2 jam ya Bapak Ibu. 2 jam dalam sepekan ya. Kalaulah kita hitung, kita secara umum saja 1 tahun itu 36 minggu ya. 36 minggu, maka 1 semesternya berapa Bapak Ibu? 18 ya, 18 minggu. Nah, jam kita ada 2 jam fikih. Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka jangan lupa bahwa di 2 jam pembelajaran Bapak Ibu yang fikih itu terdapat PPRA. Ya kan? Ya, saya analogikan begini, untuk yang PAI misalnya. Untuk PAI itu kami jamnya dari struktur kurikulum itu 4 jam. Tetapi dengan kurikulum merdeka di situ kita akan ada kurikulum intrakurikuler, kemudian co-kurikuler, iya kan? Yang intrakurikuler itu tinggal lagi yang tatap muka di kelas itu Bapak Ibu 3 jam. Yang 1 jamnya lagi itu akan dimasukkan ke jam PPRA, penguatan profil rahmatan lil alamin. Nah, untuk PPRA ini Bapak Ibu tidak bertemu di kelas dengan memberikan mata pelajaran yang itu berwudu, sholat, tayamum, tidak. Tetapi Bapak Ibu berkolaborasi dengan semua majelis guru yang mengajar di kelas itu. Itu 20% jamnya diambil per tahun. Jadi nanti kita jumlahkan jamnya diambil 25% dari jam tersebut. Ini apa udah Ibu udah ya. Makanya saya lihat ada perbedaan yang Bapak Ibu buat untuk menit dulu. 1 jam ya, 1 JP pelajaran di SD atau di MIN itu 35. Bukan 30. Bapak Ibu masih ada yang membuat 30. Setahu saya itu 35. Ya, sementara kalau di MTS dengan SMP berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, pintar. Ya, 40. Kalau yang madrasah dengan SMA? Ya 45. Jadi yang SD ya, yang SD 35 ya. Nah, coba nanti lihat siapa yang membuat 30. Ya, siapa yang membuat 30. Jadi itu ada 2 bagian itu tolong dilihat lagi nanti. Yang lainnya sudah sesuai dengan petunjuk jurnis yang ada di modul ya, modul Bapak Ibu dalam membuat kom. Oke, mungkin untuk kom itu ya, nanti dilihat lagi Bapak Ibu ya. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu lihat, kalau ingin merubah, memperbaiki, silakan. Kalau tidak, saya akan menilainya kembali. Karena Pak dosennya juga udah berulang kali tuh revisi. Oke, silakan kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ditumpuk-tumpuk pekerjaannya Bapak Ibu, karena memang akan datang terus dia. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut untuk LK2. LK2 itu tentang capaian pembelajaran yang kita sebut dengan CP. Apa Bang? Oke ya, kita CP. Nah, ini berbeda. Oke, ini berbeda Bapak Ibu. Kalau untuk madrasah, capaian pembelajarannya itu merujuk kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor. Masih ingat Bapak Ibu nomornya? Ini harus tahu Bapak Ibu. Nomor berapa Bapak Ibu? Ayo, 3.211. Iya, 3.211 tahun 2022. Yaitu untuk CP madrasah Bapak Ibu. Ya, itu CP madrasah. Tapi kalau untuk CP sekolah yang ada di sekolah, itu berdasarkan pada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, nomornya 033. Kalau di awal ada 008 itu sudah ada direvisi, maka yang sekarang yang terbaru CP untuk di sekolah itu adalah 033 tahun 2022. Itu dia Bapak Ibu ya, untuk mengingatkan kita lagi. Nah, kalimat CP itu tidak boleh diubah-ubah. Bapak Ibu tinggal langsung ambil
ambil dari keputusan Direktur Jenderal tadi ya. Jadi Bapak Ibu kalimat CP kita ambil dari sana. Tidak boleh diubah, tidak boleh dibuat-buat. Lihat yang bagian mata pelajaran fikih. Ya, mata pelajaran fikih itu dilihat di situ. Nah, setelah kita lihat ternyata CP untuk madrasah itu yang mata pelajaran fikih itu terdapat di halaman 62. Ya, di 62 nanti Bapak Ibu lihat lagi 62 sampai 66. Tapi Bapak Ibu untuk membuat CP itu tidak boleh langsung itu yang diapakan yang dari SK tadi. Kita harus buat blankonya. Blankonya sudah ada di LK Bapak Ibu. Ya. Blankonya agak berbeda dengan yang di sekolah, tapi gunakan blanko yang sudah dibuat oleh dosen ya, yang diberikan oleh dosen yang ada di LK modul kita. Dan saya sudah melihat komponen-komponen yang ada di CP, Bapak Ibu sudah bisa melihatnya, sudah bisa mengambilnya ya dari SK tersebut, yaitu ada komponen CP, udah Bapak Ibu masukkan rasionalisnya, tujuan pembelajarannya, kan gitu Bapak Ibu ya. Udah pas Bapak Ibu memasukkannya, udah bagus, udah bisa. Kemudian yang ada kekeliruan yang saya lihat di situ adalah di CP elemen. Oke, CP elemen. Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka ya kita mengenal elemen. Ya, saya tidak tahu karena saya baru belajar dengan ini dengan Bapak Ibu untuk yang ini. Saya tidak tahu apakah dulu madrasah juga menggunakan aspek. Kalau di PAI namanya dulu aspek. Di PAI itu ada 5 aspek ya, aspek pembelajarannya di sekolah. Al-Qur'an, hadis, akidah ya, akidah akhlak itu saya gabung, fikih, tarikh. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang di madrasah itu dijadikan mapel, mata pelajaran. Dijadikan mata pelajaran. Oleh sebab itu tentu punya elemen. Ya. Kalau di sekolah tadi tidak. Ya, fikih merupakan elemen mata pelajaran PAI. Tetapi di madrasah fikih merupakan mata pelajaran. Oleh sebab itu tentu ada elemennya. Elemen untuk fikih apa saja Bapak Ibu? Ya, ada yang masih ingat elemen untuk mata pelajaran fikih? Fikih ibadah, muamalah. Satu lagi? Apa satu lagi? Usul? Iya, bagus, usul fikih. Iya, 3. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di dalam membuat ya memasukkan unsur-unsur yang kita sebutkan tadi ke dalam blanko ya, blanko yang sudah disediakan itu harus pas. Buatlah pertama kali di atasnya itu adalah capaian pembelajaran, ya kan? Capaian pembelajaran. Kemudian dibuat identitas kita, siapa yang membuatnya, penulisnya nama kita, ya kan? Mapelnya fikih. Fasenya jangan lupa, fasenya fase A, kan begitu ya, jelas, atau fase B, atau fase F, fase D. Tahun pelajarannya, gitu. Tahun pelajarannya yang jelas itu. Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa CP itu karena per fase, maka CP untuk fikih fase A itu harus dicapai anak selama 2 tahun. Ya kan? Kelas 1 dan kelas 2. Jadi nanti mana yang harus dicapai di kelas 1, mana yang dicapai di kelas 2, itu harus duduk bersama dengan guru yang mengajar berbeda. Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, apakah fikih ini Bapak Ibu mengajar sendiri atau ada guru yang lain? Sendiri, Bu. Oh, sendiri. Sendiri. Ada yang berbeda di sini? Ada Bu, banyak guru. Oh, banyak guru ya, Pak Islahanul. Ya, Bu. Berbeda. Jadi gini Pak Islahanul, jika nanti fase A yang harus diselesaikan di kelas 1 dan kelas 2, maka jika gurunya berbeda, ini nggak boleh Pak Islahanul sendiri yang memutuskan tujuan pembelajarannya ini, tapi harus duduk bersama. Setelah dibuat tujuan pembelajarannya, kemudian kita akan turunkan ke alur, kan gitu ya, alur tujuan pembelajaran itu harus jelas yang mana di kelas 1, di mana yang kelas 2. Jangan sampai nanti kita membuat sendiri sementara di kelas 2 bukan kita gurunya. Sehingga gurunya nanti bilang, "Loh, ini memangnya belum diajarkan ya?"
Kan gitu ya. Ini iya belum, ini kan kelas 2 loh, ini kan 1 loh, kan gitu. Jadi terjadi nanti perselisihan seperti itu dengan teman kerja kita yang berbeda, mengajarnya satu fase. Jadi sebaiknya memang untuk satu fase itu gurunya sama, sehingga dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajarannya dia bisa mengambil tindakan sendiri. Oke, coba sedikit lagi saya ingin tampilkan. Sebenarnya saya udah buat ini PPT Bapak Ibu, tapi kok 1000 bayangan munculnya ya. Coba lagi. Izin Bu Anis sebentar. Iya Pak Sulaiman. Oke. Kan Baik, sambil Bu Anis ini ya. iya, tunggu dulu Pak. Iya, ini 1000 bayangan terus dia Pak Sulaiman. Aduh. Gimana? Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Iya, silakan warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Ya, Bapak Ibu teman-teman peserta PPG di bidang akidah akhlak ya, ini ya. Pikih Pak. Bidang fikih ya, maaf. Ya Bidang pikih fikih ya. Pak. Ya, tadi saya sudah dengar di saat perkenalan itu ada beberapa teman itu ngajar di MI, ada 4 orang ya Bu Anis ya. Iya Pak. Nah, jadi begini, kemarin itu memang ada Monef dari Jakarta. Cuman waktu itu kami belum sempat mendata sampai ke sini ya, sampai ke Kelas bidang pikih. madrasah. Ya, yang kelas fikihnya, tapi kami sudah mendata di bidang PAI. Di bidang PAI itu unik juga sama Bu Anis. Jadi ada guru-guru RA kita yang ngambil PAI. Nah, sementara di Kementerian Agama kita RA kan sendiri ya Bu Anis ya. Iya. Iya, beda CP-nya Pak, SK-nya beda, surat keputusannya beda, nomornya juga. Jadi begini, tidak ada persoalan sih sebenarnya, tapi ada konsekuensi begini konsekuensinya. Bapak Ibu buat perangkat itu mulai saat ini, karena kita sudah jalan memang LK1 sampai LK4, hari ini kita udah masuk LK5. Itu buat perangkatnya sesuai dengan bidang Ibu, berarti bidang fikih ya. Bidang fikih, maka nanti konsisten Ibu, misalnya ngambil fikihnya di mana, misalnya di MTSK atau di MA. Ya maunya sesuai jenjang pendidikannya aja kan Pak. Misalnya di MTS misalnya ya. Tapi kalau di MI nggak ada kan? Ada fikih MI? Ada Pak. Ada. Ada ya? Ada Pak, semuanya ada Pak. Ada. Oh, berarti ini sesuai bidang semua berarti? Sesuai Pak, sesuai. Kalau kami ada yang sesuai juga, kalau di fase A-nya itu cocok. Sesuai Pak. Sudah. Berarti tidak ada masalah berarti. Tidak ada masalah. Saya dengar tadi itu di MI itu nggak ada fikihnya gitu. Ada fikihnya Pak, cuman begini. Iya ada. Yang kita inginkan tadi Pak, kalau bisa dirancang dari awal kan gitu ya Pak, dari awal. Jadi ada semuanya Pak. Misalnya nih Ibu Rada ya, Bu Rada akan membahas mulai dari CP-nya itu CP fase A kan gitu ya. Berarti itu kan jelas 1 2 kan Pak, fase A di MI-nya. Kemudian nanti itu terus dia membuatnya TP juga, ATP-nya juga link. Nah, dibagi Pak. Yang kedua Bu Mulyana itu fase B gitu. Karena kita ada 10 nih Pak. Ya diurutkan dulu semuanya, dapat tugas sesuai dengan jenjang pendidikannya, dengan harapan nanti tugas teman-teman kalau sudah jadi itu lengkap Pak, lengkap CP-nya dari fase A sampai fase F kan gitu. Nah sekarang yang terjadi tidak, teman-teman dibebaskan untuk membuat, sehingga ada yang double Pak. Nah, misalnya Pak Lisahana membuat fase F, nanti Ibu Ines juga fase F-nya yang dibuat, kan gitu kan Pak. Keluar Ibu apa ya Pak Sulaiman ya. Nah, jadi itu kan Bu ya. Jadi kalau seandainya dari awal disampaikan oleh dosen, kita berharap itu aja. Di akhir nanti kita mendapatkan tugas yang sudah lengkap. Jadi kita bisa berbagi. Nah, itu. Kemudian iya Pak. Ya lanjut Pak. Ya lanjut Pak. Mungkin nanti timbul masalah begini.
masalahnya itu karena ini nanti teman-teman akan berlanjut saat ini lokakarya terkait dengan perangkat pembelajaran. Setelah itu nanti ada ujian kompre, kemudian ada PPL. Nah, di sini nanti habis PPL nanti ada UKIN. Jadi idenya bagus seperti itu. Tetapi nanti teman-teman akan agak terganggu ketika melaksanakan PPL karena dia harus di kelasnya kita sendiri. Iya, benar. Kemudian kita harus melaksanakan PTK. Nah, nanti di LK12 kan ada PTK ya. Iya. LK12 itu ada PTK. Nah, di sini yang mungkin agak jadi terganggu Bu Anis. Tapi mungkin bisa disiasati begini Bu Anis. Kita punya kelas akidah akhlak itu yang ini kan 20 yang dipecah jadi 10-10. Nah, mungkin Kelas fikih, Pak. Oh, akidah akhlak terus ya, ada apa akidah akhlak gitu ya? Ayo. Ya, Bu, Pak Islahul. Islahul. Sering selamat Pak Islahul. Iya. Ini sudah ada Pak, gimana ini? Oh, Sudah iya. udah maghrib situ ya. Iya, Oke. Jadi nanti gini, saya sarankan tetap aja di kelas mereka Bu masing-masing. Iya. Karena nanti terkait dengan kegiatan selanjutnya. Jadi kalau sekarang perangkatnya sudah disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, nanti ada peer teaching di kelas masing-masing, ada PPL di kelas masing-masing, ada PTK yang harus dilaksanakan di kelas masing-masing, dan ada UKIN di kelas masing-masing. Itu mungkin lebih ini ya, agak memudahkan teman-teman kita. Oke. Pinginnya kita bagus, idenya Bu Anis bagus. Jadi dapat perangkat semua bidang ya, semua bidang di situ. Bahkan mungkin ada beberapa fase ya Bu Anis ya. Kalau yang di SD fase ABC, kemudian di MI ya, di MTS itu fase D, kemudian di MA itu fase E dan F. Iya. Nah, bagus memang seperti itu. Tetapi teman-teman nanti agak terkendala mungkin ya Bu Anis ya. Iya. Di kelas praktiknya mereka. Iya, terima kasih Pak Sulaiman. Tadi pun saya menyampaikan itu karena berawal dari Ibu yang disuruh mereview, bukan itu dah yang awal yang diminta Pak. Misalnya tadi Ibu apa ya? Ibu angkat tangannya siapa yang bisa diganti? Yang minta diganti tadi siapa? Review. Bu Mulyani. Bu Leni ya? Ya Bu Mulyani. Nah, Bu Mulyani itu kan sudah buat Pak CP-nya fase E. Kemudian direview oleh dosen kita, ya kan? Nah, dilihat, disuruh ubah ke F gitu. Jadi awalnya tadi memang betul kalau sebaiknya memang yang kita buat itu adalah sesuai dengan jenjang pendidikan kita masing-masing. Tapi dengan adanya 4 orang di SD itu kan bisa Pak, jangan numpuk di fase A gitu. Fase A ada, fase B ada, fase C ada. Itu yang saya maksudkan. Tetapi yang teman-teman kita yang berada di MTS akan tetap dia berada di fase D, yang di madrasah juga berada di fase E sama F. Tetapi kalau dia lebih dari 2 kan, atau lebih dari 2 itu jangan menumpuk di fase F gitu. Harus ada yang ini di fase E, yang ini baru di fase F gitu. Kan kita kan 10 orang gitu kan Pak. Fase kita ada 6. Iya. Karena dia berlanjut mungkin ya tetap aja lah di kelas masing-masing mungkin Bu Anis. Iya tetap Pak. Ya saya tidak akan merubah. Apa? Tergantung teman-teman yang lain gitu. Kalau enggak. Memang yang enggak apa-apa. Enggak. Kita tidak merubah. Yang saya sarankan tadi itu karena dosen minta ganti tadi kan, Ibu ngambilnya apa awalnya, ini kenapa diganti kan gitu. Coba dikonsultasikan dulu dengan Pak dosen gitu, apa alasannya. Tapi belum dijawab. Dia jawab udah SMS, udah WA Bapak, tapi Bapak belum jawab, mungkin lagi sibuk. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Jadi tetap Bapak Ibu ya, tetap di tugas Bapak Ibu itu cuman beberapa hal tadi yang saya berikan agak penguatan sedikit. Sudah sesuai loh Pak, pintar-pintar nih mahasiswa kita. Mantap. Mudah-mudahan lulus semua nanti nih Pak. Amin. Ya Pak ya, berhasil kita mengimplementasikan kurikulum 2020. Dalam perjalanan ini Bu Anis. Iya. Oke, terima kasih banyak telah membersamai kami Pak. Suatu kehormatan buat saya. Terima kasih. Mohon tunjuk ajarnya Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, nah sedikit lagi ya. Udah maghrib ya Pak, islahan. Dan dari Allah. Tadi Bu, ini gimana? Islah dulu Pak.
Ya, Gimana, enggak, saya minta waktu sedikit, kemudian nanti kita tutup ya Pak ya. Oke, Pak Lisanul dan teman-teman, untuk pembuatan TP ya, kita sampai TP tadi ya. Nah, TP itu turunan daripada CP. Kita tidak boleh lari di CP. Kita akan menganalisis CP. Di CP itu ada kompetensi, ada konten atau materi. Nah, dua hal ini harus ada di TP kita. TP yang kita buat di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu bukanlah TP yang selama ini kita buat di pembelajaran kurikulum 2013 yang banyak itu Bapak Ibu. Itu namanya KKTP yang kita identikkan dulu dengan indikator. Ya kan Bapak Ibu? Nah, tapi tujuan yang kita buat sekarang di kurikulum Merdeka itu merujuk kepada CP dengan melihat kompetensi sama kontennya. Jadi ada di buku petunjuk pembelajaran dan asesmen itu dinyatakan tidak pakai peserta didik atau apa, ya itu terserahlah gitu ya. Kalau kita masih familiar dengan adanya peserta didik, tapi yang jelas ada dua hal yang tidak boleh tidak ada di tujuan pembelajaran, itu kompetensi dan konten ya Bapak Ibu ya. Mengenal itu kan kompetensi ya, menghafal itu kompetensi. Saya mau apanya 1000 bayangan yang keluar nanti saya apa lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah kita buat untuk TP-nya, ada satu materi yang saya lihat tadi yang tertarik, yaitu bersuci ya, di fase A ya, ada bersuci. Nah, bersuci di situ kan umum Bapak Ibu. Itu perlu Bapak Ibu buatkan di TP-nya. Itu bersuci itu apakah bersucinya dari najis? Kan gitu ya. Kalau dari najis kan tentu ada di situ nanti macam-macam najis ya, pembagian najis, atau bersuci mandi, istinja. Kan gitu, itu najis. Tapi kalau seandainya hadas, barulah nanti berwudu dengan tayamum. Jadi perlu disebutkan di tujuannya Bapak Ibu. Nanti satu waktu kalau tidak berbayang 1000 kita lihatkan lagi, atau saya share nanti. Jadi di tujuan itu sudah mulai mengerucut materi yang umum, itu Bapak Ibu tuliskan gitu. Ya, Bapak Ibu tuliskan. Nah, di tujuan pembelajaran belum ada lagi angka, masih dibuat secara umum. TP-nya nanti di alur tujuan pembelajaran barulah Bapak Ibu lihat lagi apakah ini diberikan di kelas 1, maka dibuat 1.1 gitu Bapak Ibu. Berarti satu angka yang pertama itu kelas, kemudian angka yang kedua adalah tujuan. Jadi tujuan pertama di kelas 1, kemudian nanti tujuan keduanya 1.2. Itu Bapak Ibu ya. Iya. Sampai selesai Bapak Ibu nanti, sehingga nanti yang mana di kelas 2 itu dibuat 2.1. Berarti ini adalah tujuan di kelas 2, tujuan yang pertama. Tujuan di kelas 2, tujuan yang kedua. Seperti itu. Saya sudah melihat tugas yang Bapak Ibu berikan untuk TP dengan ATP itu sudah apa ya, dianggap bagus lah ya, tidak terlalu banyak harus direvisi gitu, udah paham, karena TP sama ATP itu harus merujuk kepada CP, tidak boleh lepas dari situ. Oke, Pak Islahanul, karena sudah azan di sana ya, di Jateng agak cepat waktunya. Bapak Ibu, kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan silakan japri saja ya, saya akan jawab. Kalau seandainya materi ini juga perlu, tapi enggak lah ya, kita akan mereview tugas ya, materinya kan sudah ada sama Pak dosen. Nah, oke Bapak Ibu, semangat belajar, ikuti arahan dari Pak dosen baik-baik, dan yang terpenting jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya supaya tidak terasa berat. Kalau udah numpuk berat Bapak Ibu. Terus satu lagi, jangan lupa saling berbagi. Berbagi bukan berarti kita fotokopi, tetapi bertanya dan membimbing. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya silakan Pak Puan, sebentar aja ya, karena kita udah mau azan Pak Islahanulnya. Nah. Iya Bu, ini kan hari ini sudah kita masuk LK5 ya kan Bu. Ya. Itu banyak yang saya kurang paham tentang yang apa, mengapa, apakah gitu Bu. Itu kira-kira isiannya apa gitu ya Bu? LK5 Bu. Iya. LK5 itu tentang modul ya Bu ya? Iya.
Iya, LK5 tentang modul, dan saya minta maaf belum sempat melihat ya, karena itu kan baru materinya disampaikan oleh Pak dosen ya tadi ya. Ya, Belum ada Bu, hari ini tidak ada. kapan mau ketemu yang materi itu lagi sama Pak dosen? Karena untuk review itu jadwalnya tanggal 30. Artinya kan sebelum itu tentu sudah pertemuan dengan dosennya. Ya kemarin cuma LK1 sampai LK4. Iya betul, itu udah selesai. Nanti Ibu akan bertemu. Sekarang kan baru tanggal 27 ya. Mana tahu besok atau tanggal 29. Coba Ibu lihat lagi jadwalnya ya, Bu. Nanti ketua Pak Islahnul ya, Pak Islahul, kok susah kali. Pak Islahul nanti tolong dikonfirmasi ke Pak dosen ya, Pak. Apa yang mau ditanyakan oleh teman ya, Pak? Tanyain. Ya, oke. Ada Mungkin pratugas, itu. Bu. Apa, Bu? Harusnya ada review pratugas, Bu, biar tahu apa yang mau dikerjakan untuk tugas berikutnya. Untuk guru pamong seperti itu, Bu. Kami mendapatkan arahan di UIN seperti itu. Kita melihat tugas yang sudah dibuat Bapak Ibu, materinya dari dosen. Ya Bapak Ibu ya. Dari Pak dosen, karena kita itu udah dapat materi. Iya, udah dapat materi. Langsung mengerjakan. Jadi kita materinya belajar dari Google biasanya, Bu. Kita cari-cari sendiri. Itu sayang sekali Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan, mudah-mudahan besok nanti akan saya coba atik lagi 1000 bayangan ini di mana kendalanya Bapak Ibu ya. Saya udah siapkan insya Allah, nanti saya akan lihatkan juga biar nampak. Sekarang mohon maaf baru cuap-cuap seperti ini. Oke, ya tetap semangat, tapi saya yakin nanti Pak dosennya akan memberikan materi itu, Bu ya, karena setelah itu baru nanti Bapak Ibu buat tugas, baru kami lihat review lagi. Ya, jadi kesimpulannya adalah secara umum tugas yang Bapak Ibu buat sudah mendekati sesuai petunjuk yang ada di modul ya, yang di modul yang diberikan oleh UIN. Tapi ingat yang saya catat tadi, ada beberapa orang yang belum membuat di pengorganisasian pembelajarannya, masih kosong, sama yang di lingkungan untuk LK1. Ya Bapak Ibu, coba dilihat lagi nanti. Ada yang kosong, ada yang belum dibuat, hanya blanko doang yang dikirimkannya di situ kembali. Bagian yang saya sebutkan tadi, yang di atasnya udah, yang untuk karakteristik sama visi, misi, tujuan itu sudah ya. Karena Bapak Ibu kan bisa lihat visi misi Bapak Ibu di sekolah juga kan. Oke Bapak Ibu, tidak ada lagi pertanyaan. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya lebih awal ya. Kalau tanggal 30 panjang umur, kita kapan Bapak Ibu? Sepakati nih biar cepat hadirnya. Tadi agak lama nunggunya. Bapak Ibu sempatnya mana nih? Siap zuhur? Pagi Bu, jam 9, 10 gitu. Pagi yakin. Kadang-kadang mak-mak masak, nyuci. Pak Islahnul iyalah enggak. Pagi, tanggal 30. Deal nih. Jam 9. Oke, insya Allah tanggal 30 jam 9 ya. Nanti saya buatkan link Zoom-nya, kita bagikan ke Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf karena Pak Islahnul udah maghrib di sana, kalau di sini belum. Kita tutup dengan bacakan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Bapak Ibu live.